Kayaknya belum semangat deh Kak. Coba kakak yang sapa. Coba. Apa kabar adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Laskar Kristus. Siap. Oke, udah semangat ya Kak ya? Udah Kak pastinya. Oh, oke. Sebelum kita mulai ibadah, kakak mau bertanya dulu. Apa tuh Kak? Adik-adik sudah menyiapkan Alkitab? Sudah pasti Kak. Oke, yang belum boleh diambil dulu. Kakak Yuni tungguin ya. Terus sebelum itu kita mau nyanyi lagu apa Kak? Kita mau nyanyi lagu Kudaki-daki di medley dengan Setinggi-tingginya Langit. Pakai gerakannya? Pakai Kak. Oke, berarti kita bangkit. Berdiri. Bangkit berdiri. Musik Bang. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang gurun hijau terbentang, Yesus besertaku. Kita terbang. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Kanan dulu ya. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Disuka senyumnya. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kita loncat ya. Kasih Yesus, hai kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Anak-anak, kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu, marilah kita sejenak berdoa di dalam hati kita masing-masing untuk memohon kehadiran Roh Kudus. Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Ucapkanlah kembali doa ini. Ya Tuhan, tunjukkanlah cara yang benar untuk memberi pujian kepadamu. Bukalah hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat ke-8 dan maksudnya. Hukum Taurat ke-8. Jangan mencuri. Artinya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita.
Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ucapkanlah kembali doa ini. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Iya kak, kakak tahu gak sih kalau di rumah, kalau misalnya mati lampu, apa sih yang menolong kita kak dari gelap? Kalau di rumah kakak nih, kalau mati lampu nih kak, kakak langsung ambil lilin. Oh gitu ya kak? Iya, biar terang. Oh, nah jadi kita mau kasih tahu adik-adik harus bisa menjadi anak yang terang seperti lilin walaupun berada di dalam kegelapan. Jadi adik-adik harus tetap menjadi anak yang terang. Lanjut lagu selanjutnya tentang terang-terang gitu nggak sih kak? Iya kak, ini lagu baru kak. Oh judulnya apa kak? Judulnya Jadikan Aku Terangmu Tuhan. Oke. Kita belajar sama-sama ya adik-adik. Ayo bang. Jadikan aku terangmu Tuhan, di rumah, di sekolah, dan di mana saja, bagaikan lilin yang menyala, menerangi kegelapan dunia. Kita nyanyi dari awal, kita bangkit berdiri. Jadikan aku terangmu Tuhan, di rumah, di sekolah, dan di mana saja, bagaikan lilin yang menyala, menerangi kegelapan dunia, menerangi kegelapan dunia. Marilah kita berdoa kepada Tuhan untuk memohon pengampunan dosa-dosa kita. Ucapkanlah kembali doa ini. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Maha Pengasih, ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Marilah kita bersama-sama membaca ayat bulanan untuk bulanan ini, yaitu yang terambil dari kitab Yesaya 58 ayat 9b sampai dengan ayat 10. Kita bersama-sama mengucapkannya. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari.
Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Oke Kak, selanjutnya kita mau pengakuan iman rasuli Kak. Oke Kak. Ya, kita mau nyanyi lagu apa Kak? Kita mau nyanyi lagu Engkaulah Kekuatanku. Pada tahu nggak adik-adik? Pada tahu kayaknya ya Kak ya? Atau kalau yang nggak tahu kita belajar bareng-bareng lagi ya. Yang tahu nyanyinya Lebih ya, semangat. lebih semangat lagi. Ayo Bang. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, sukacitaku. Kita nyanyi dari awal, bangkit berdiri. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Lah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Marilah kita mengaku iman percaya kita. Ucapkanlah kembali pengakuan ini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, selanjutnya kita mau mendengarkan firman Tuhan nih Kak. Tapi sebelum itu Kak, kita mau Mengumpulkan persembahan dulu. Jangan lupa ya, persembahannya dilipat ya, baik, Rapi. dan dikasih ke mama papanya. Lalu nanti mama papanya bisa kasih ke sintua sektornya masing-masing. Oke, kita mau nyanyi lagu apa nih Kak? Lagu Hodo Tuhan. Musik Bang. Salam adik-adik. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita persiapkan Alkitab kita.
Dan sebelumnya kita harus berdoa dulu kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan Roh Kudus untuk menuntun pikiran kita supaya kita bisa mengerti firman Tuhan ini. Oleh karena itu sekarang kita mau berdoa. Mari kita semua melipat tangan, menutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari yang kudus yang telah Engkau kuduskan, dan Engkau telah memberikan kesehatan kepada kami. Kami datang ke hadapan-Mu untuk memuliakan nama Tuhan. Ya Bapa di sorga, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuntun pikiran kami, ajari kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus dengarkan doa kami. Amin. Adik-adik sekalian, mari kita buka Alkitab kita, yaitu kitab Efesus pasal 5 ayat 8 dan ayat 9. Efesus pasal 5 ayat 8 dan ayat 9. Bagi adik-adik kami yang tidak mempunyai Alkitab, nanti di layar ini bisa dibaca. Sekarang Amang mau bacakan untuk kita. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Demikian isinya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, di dalam kegelapan itu banyak yang ditakutkan. Banyak di situ mara bahaya. Di situ berkuasa iblis yang ingin mencelakai manusia. Tetapi kita sebagai anak Tuhan tidak akan pernah takut dimanapun kita berada. Karena Tuhan kita Yesus Kristus selalu memancarkan sinar terangnya kepada kita, dan kegelapan itu menjadi hilang dari kita. Kegelapan itu menjadi hilang dari kita, dan kita akan aman karena kita sudah diterangi oleh sinar terang Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, sinar terang Tuhan itu telah menyertai hidup kita, sehingga kita ini adalah anak-anak terang. Anak-anak terang itu tidak akan pernah bisa diganggu oleh kuasa-kuasa iblis. Tidak akan bisa dicelakai oleh kuasa-kuasa iblis, karena anak-anak terang itu selalu ada di dalam terang Kristus. Tuhan memancarkan cahayanya, dan kegelapan itu sudah hilang. Iblis juga hilang. Jadi adik-adik sekolah minggu, karena Tuhan itu telah memancarkan terangnya kepada kita, maka kita ini adalah anak-anak terang. Tetapi ada tanggung jawab kita sebagai anak-anak terang. Kita sebagai anak terang yang telah disinari oleh terang Kristus, di mana Tuhan telah memancarkan cahayanya kepada kita, supaya kuasa kegelapan itu yang mencelakai kita itu menjauh, menjadi hilang. Kita itu harus hidup sebagai anak terang.
hidup perbuatan anak-anak terang itu, yang berada di dalam terang Kristus itu adalah orang-orang yang baik. Anak-anak yang hidup di dalam terang Kristus, orangnya harus melakukan hal-hal yang baik, melakukan kebaikan. Itu sifat anak-anak terang. Jadi kita sebagai anak-anak terang ini, kita harus menunjukkan kepada Tuhan perbuatan kita, perbuatan-perbuatan yang baik. Kita harus hindari, kita harus jauhkan perbuatan-perbuatan jahat, karena kita adalah anak-anak terang. Kemudian yang kedua, kita sebagai anak-anak terang harus menunjukkan hidup kita ini hidup yang mau berbagi, mau memperhatikan orang lain, jangan egois. Kita harus adil. Kita harus adil. Kalau orang mau berbuat baik kepada kita, kita juga harus berbuat baik kepada mereka. Kalau orang mau perhatian kepada kita, kita juga harus perhatikan orang lain. Jangan egois, jangan mau menang sendiri. Itu sifat anak-anak terang. Jadi kita itu harus memperhatikan orang lain. Jangan menang sendiri. Kita harus adil. Kita harus mau berbagi, memperhatikan orang lain juga, memperhatikan saudara kita. Kemudian yang ketiga, sebagai anak terang yang telah diterangi oleh terang Kristus, kita ini harus berperilaku yang benar. Kalau kita sudah tahu itu salah, jangan kita lakukan. Tapi mari kita lakukan di mana kita tahu itu adalah benar, hidup dalam kebenaran. Hal-hal yang salah itu kita jauhkan, kita lakukan yang benar. Itulah hidup anak-anak terang. Dan kita ini tadi dikatakan anak-anak terang yang sudah diterangi oleh cahaya Kristus, yang sudah dijauhkan dari kegelapan mara bahaya, kegelapan dunia, kegelapan iblis. Kita sudah diselamatkan oleh karena terangnya. Kalau terang itu sudah ada pada kita, maka kuasa iblis akan menjauh dari kita. Supaya kuasa iblis menjauh dari kita, supaya kita tidak dicelakai oleh iblis, kita harus menunjukkan hidup kita harus hidup sebagai anak terang dengan melakukan yang 3 bagian tadi, yaitu hidup baik, melakukan hal-hal yang baik, kemudian memperhatikan orang lain, jangan egois, jangan mau menang sendiri, tapi perhatikan saudaramu, perhatikan orang lain, senangkan juga hati orang lain, jangan mau cari kesenangan diri sendiri saja. Kemudian yang ketiga tadi, mari kita lakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang salah itu kita hindari dari kita. Maka dengan itu, yakin dan percaya, kita akan tetap sebagai anak-anak terang yang selalu diterangi oleh Kristus, yang selalu dijaga oleh Kristus, yang pasti kuasa dunia akan jauh, akan takut dengan kita, karena kita adalah anak-anak terang. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah menyinari kami dengan sinar terang-Mu, sehingga kuasa-kuasa kegelapan, kuasa iblis, kejahatan yang ingin mencelakai kami menjadi jauh, menjadi takut. Sekarang kami Tuhan selalu berada di dalam pancaran sinar terang-Mu. Tadi firman-Mu Tuhan meminta kami supaya kami menunjukkan hidup, menunjukkan perilaku, perbuatan sebagai anak-anak yang berada dalam terang Tuhan, sebagai anak-anak terang, yaitu di mana kami harus hidup melakukan yang baik, harus juga memperhatikan kesenangan orang lain, tidak mau menang sendiri, dan juga kami harus melakukan hal-hal yang benar, menjauhkan hal-hal yang jahat, yang salah. Kami mau Tuhan melakukan itu. Tapi bantu kami Tuhan, bantu anak-anak-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami yakin dan percaya, kami ini mau menjadi anak terang. Terima kasih Tuhan, Engkau telah buat kami menjadi anak-anak terang. Berkati anak-anak sekolah minggu gereja, khususnya
HKBP Ancol Podomoro. Biarlah Engkau selalu menyertai mereka dimanapun mereka berada. Engkau yang memberkati di dalam pertumbuhannya. Engkau yang memberkati, memberikan hikmat di dalam masa pendidikan di sekolahnya. Engkau yang menjadikan mereka menjadi anak-anak yang berhasil, yang membawa sukacita di tengah-tengah keluarga di gerejamu dan juga di hadapan Tuhan. Berkati juga Tuhan orang tua mereka. Engkau cukupkan apa yang mereka butuhkan. Engkau sertai dalam setiap aktivitas pekerjaan orang tuanya, supaya melalui berkat Tuhan, Tuhan telah cukupkan akan kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan, jika ada dari anak-anakmu sekolah minggu yang sedang sakit pada saat ini, mohon Engkau jamah dia, sembuhkan dia Tuhan. Dan jika ada anak-anak sekolah minggu yang sedang berulang tahun, kiranya Engkau selalu berkati, sertai dia, tambahkan umur yang panjang, supaya dia menjadi anak yang selalu menikmati berkat Tuhan, menjadi anak yang berhasil, membawa sukacita di hari-hari yang akan datang. Kuduskan kami Tuhan, ampunkan dosa kami, dan dengarkan doa kami ini. Amin. Masih semangat kan adik-adik kan? Pastinya masih Kak. Oke, lagu selanjutnya kita mau nyanyi lagu apa Kak? Matahari bersinar terang di medley dengan Aku Anak Raja. Oke, berarti kita bangkit berdiri dong Kak ya? Bangkit berdiri lagi Oke, adik-adik. kita bangkit berdiri dari sekarang. Baru kita mau nyanyi ya. Lanjut Bang. Pakai gerakannya ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Tunjuk temennya ya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kita nyanyi dari awal lebih semangat lagi. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Tunjuk lagi ya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Marilah kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memperkenankan kami anak-anak-Mu menjadi warga kerajaan-Mu. Di sini kami memberikan persembahan kami. Terimalah dan berkatilah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami
Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Ucapkanlah kembali doa ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik sekolah minggu, terima kasih buat Tuhan yang telah menyapa kita dan memberkati kita pada hari Minggu ini. Dengan ini kami Parhalado mengucapkan selamat hari Minggu buat adik-adik kami sekolah minggu. Horas! Horas. Oke. Kita udah selesai Kak. Ibadahnya ya? Iya. Oke, berarti kita mau mengucapkan terima kasih nih Iya. Kak ke Amang Sintua, ke Amang, Amang Pendeta, Pendeta, dan dan juga Abang Jonathan. ya. Ayo kita ucapin bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Terima kasih Amang. Tuhan Yesus memberkati. Besok datang lagi ya. Satu lagi Kak, ke Abang Jonathan. 1, 2, 3. Terima kasih Abang Jonathan. Tuhan Yesus memberkati. Besok datang lagi ya. Shalom adik-adik. Ya, hari ini kita mau ngasih aktivitas nih. Aktivitasnya untuk kelas apa, Bang? Kelas besar dan kelas sedang. Oke, aktivitasnya kita harus siapkan kertas dan pulpen. Gimana Bang aktivitasnya Bang? Nah, aktivitasnya ini adik-adik mengerjakan tentang bagaimana menjadi anak-anak terang. Oke, bisa berupa dari gambar ya Bang ya? Bisa berupa gambar. atau kegiatan yang kalian lakukan di rumah. Ditulis berarti ya Bang Iya. ya. Kemudian nanti setelah selesai jangan lupa difoto dan diberikan kepada SSM Dan atau guru guru-guru sekolah. sekolah minggunya. Nah, bentar lagi Kak Yuni. Nah, dan fotonya itu minimal 4 foto. Itu dari kalian membuat sampai kalian selesai. Oke? Kalian sudah paham adik-adik?
Kita tunggu ya adik-adik Iya, ya kita tunggu hasilnya ya. hasilnya. Nanti kita posting ya. Betul, nanti kita posting ya Bang Iya, ya. di Kita postingnya Instagram. di mana Bang? Di Instagram kita nih. Nanti Iya, oke. kita bikin juga kan. Iya, benar. Jadi harus bikin sebagus mungkin. Mungkin. Pasti bisa dong kalian. Bisa dong Bang, kan anak-anak kelas sedang kreatif tahu. Oh iya, kelas besar apalagi kan. Oh iya, oke. Kakak Yuni tunggu ya. Bye. Bye-bye. Shalom adik-adik. Oke, sebelum kita memulai aktivitas kita mau olahraga dulu. Oh, Dan olahraga kita, apa itu, Kak? Kita mau nyanyi, Bang. Nyanyi? Ya. Nyanyi lagu apa, Kak? Kita mau nyanyi lagu Matahari Bersinar Terang. Oh, oke. Yuk, kita nyanyi Kita sama-sama nyanyi sama-sama ya. ya. 1, 2, 3. 3. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Oke. Nah, Kita mau jadi ngapain, Kak? aktivitas Aktivitas. kita itu adalah tentang nama-nama benda penerang. Lah, benda-benda penerang itu apa sih, Kak? Benda-benda penerang itu adalah ada matahari, ada bintang, ada bulan, ada lilin, dan ada apa lagi ya Bang? Ada center juga. Ada senter dan juga Banyak lagi. banyak lainnya. Nah, jadi adik-adik kalian taruh di kertas, mau kertas yang putih ataupun kertas origami. Nah, jadi benda-benda penerang Beneran itu kalian tempel atau kalian diwarnai juga warnai, bisa. Nah, Dan setelah jangan lupa ditulis namanya masing-masing. ya, setelah itu kalian bisa kirim aktivitas yang kalian buat itu di bawah ini. Oke. Selamat mengerjakan. Dadah. Bye bye.